Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur sekali hari ini kita boleh beribadah kembali di doa malam. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, hadirat Tuhan tetap sama, hadirat Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu ada untuk kehidupan kami. Apapun Tuhan yang menjadi kondisi kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan hadirat-Mu dinyatakan Tuhan dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Biarlah sukacita-Mu boleh mengalir atas setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan, kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita mau mempersiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan
Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi
bersyukur Tuhan hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Kau tegur setiap kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami siap mendengarkan impartasi firman-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada pertemuan doa. Saya percaya doa itu bukan sekedar adalah nafas orang Kristen, tetapi doa itu lebih daripada nafas, yaitu doa itu adalah nyawa orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak ambil doa, maka seakan-akan nyawanya sudah nggak ada. Oleh sebab itu, jangan pernah abaikan doa, tapi tetaplah berdoa. Amsal 15 ayatnya yang ke-29, Amsal 15 ayatnya yang ke-29, saya bacakan buat kita semua. Amsal Fatsalnya yang ke-15 ayat 29 berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekali lagi, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang berdoa, tetapi bertanya sendiri, kira-kira doaku didengar nggak ya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang seringkali kita dengar bahkan dari mulut orang Kristen. Kenapa ya Pak? Aku sudah berdoa berkali-kali, seakan-akan doaku nggak didengar. Nah, coba ayat firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayat 29 ini bila perlu kita ketik rapi lalu kita tempel di berbagai tempat, terutama di mana kita ini sering berdoa, supaya kita yakin bahwa doa kita itu didengar. Kita ini bukan termasuk orang fasik. Orang fasik itu jauh. Oleh sebab itu kalau kita adalah anak-anak Tuhan, tetaplah yakin kita ini, doa kita ini didengar. Yakobus 5 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayatnya yang ke-12 sampai ayat 16 saya bacakan buat kita semua. Yakobus pasalnya yang kelima ayat 12 sampai ayatnya 16. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukum. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara, Yakobus 5 ini berbicara tentang berbagai macam doa. Kita belajar ayat demi ayat. Lalu ada sebuah pertanyaan, mudahkah kita untuk berdoa? Ada orang yang berkata, kamu ajalah yang berdoa.
Saya seringkali bersama dengan teman-teman kumpul-kumpul ya, semuanya bukan pendeta, tapi orang Kristen semua. Ketika kita kumpul-kumpul lalu kita makan, sengaja saya itu memilih yang berdoa itu bukan pendeta, bukan penatua, bukan majelis, tetapi jemaat biasa. Kalau Pak, tolong ya Pak, Bapak yang doa makan ya, ucap syukur. Jangan saya. Kenapa Pak? Udahlah jangan saya, yang lain aja. Saya tahu bahwa orang ini nggak terbiasa berdoa di depan umum. Lalu ketika saya tanya kepada jemaat yang lain, ibu yang berdoa, dia langsung, baik Pak, saya berdoa. Ada orang yang mengatakan bahwa doa itu sulit, tapi ada yang mengatakan bahwa doa itu gampang. Saya mau simpulkan bahwa berdoa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana sih cara kita ngomong dengan Tuhan? Saya seringkali doa itu salah Pak, saya seringkali doa itu belepotan Pak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukanlah Tuhan yang menilai kata-kata kalimat kita, tetapi Tuhan yang meneliti hati kita. Jadi tetaplah percaya, mau di depan umum atau mau secara pribadi ketika kita berdoa di depan Tuhan, tidak ada yang salah. Semua pasti akan dibenarkan doa kita di hadapan Tuhan. Dan tetaplah yakin bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Sekali waktu istri saya ada seorang penatua jemaat, dia berdoa di ibadah umum, Bapak Ibu Saudara. Di ibadah umum, di akhir ibadah, penatua ini berdoa. Dan ketika berdoa, dia ini mendoakan saya. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala sehat, kuat, dan segala macam. Lalu dia berdoa buat istri saya, kami juga berdoa Tuhan buat istri Pak Gembala, Tuhan, jadikan dia tiang garam, katanya Bapak Ibu Saudara. Kami semua yang tadinya ikut mendukung amin, kali ini kami melek. Kok tiang garam? Maksud dia menjadi tiang doa. Tetapi dia salah ngomong, tiang garam. Kami semua merasa menilai ini doanya salah. Tapi tetaplah yakin doa dia itu dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah merasa takut ketika kita berdoa di depan umum. Ayo kita belajar. Tetapi selalukah doa kita ini dijawab? Ada orang yang mengatakan, Pak, kenapa sih aku sudah doa bertalu-talu, sudah 3 tahun lebih nih Pak, doaku kok rasanya belum dijawab. Dan ada yang bersaksi, puji Tuhan Pak, saya baru 1 minggu ini Pak berdoa, Tuhan sudah jawab. Jadi seakan-akan kalau menurut penilaian manusia, Tuhan itu pilih kasih dengan doa. Apa doa saya salah ya Pak? Sudah 3 tahun ini kok nggak dijawab-jawab. Bapak Ibu Saudara, tidak ada doa yang salah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tetap yakin bahwa pertanyaan ini, selalukah doa kita dijawab? Saya mau katakan iya, selalu dijawab. Yakinlah bahwa doa kita itu selalu dijawab. Yakobus 5 ayatnya yang ke-13 dan ayat 14. Saya baca satu ayat terlebih dahulu, ayat 13. Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kenapa bergembira kok nggak disuruh berdoa tapi menyanyi? Sama, menyanyi itu memuji Tuhan, menyanyi itu bersyukur kepada Tuhan. Sama, bahasanya aja di sini. Tetapi kalau ada orang yang menderita, hendaklah ia berdoa. Tapi sayangnya nggak ada kelanjutannya. Jadi kalau menderita berdoa. Apakah dilepaskan? Firman Tuhan nggak mengatakan demikian. Tetapi hendaklah ia berdoa. Kalau ada orang yang menderita, baiklah ia berdoa. Sampai kapan? Sampai penderitaannya itu selesai. Sampai Tuhan itu tolong. Artinya Bapak Ibu Saudara,
pada akhirnya juga dijawab. Jadi jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa di dalam kita ini berdoa. Ayatnya yang 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ini pun kalau ada orang sakit, panggil penatua, supaya penatua mendoakan, mengoleskan minyak kepada orang sakit itu. Ini pun gak ada jawaban. Sembuh gak? Gak ada. Saya mau beritahukan bahwa Tuhan menginginkan jangan sampai kita ini menjadi anak yang manja, sekali minta dikasih, sekali minta dikasih, maka kita akan menjadi manja. Tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Kalau hari ini belum disembuhkan, bukan berarti Tuhan lalai. Kalau hari ini belum dipulihkan, bukan berarti Tuhan tidak mau memulihkan. Tetapi tetaplah berdoa. Saya yakin kalau ada orang sakit, panggil penatua, pasti Tuhan punya tujuan. Oleskan minyak, pasti Tuhan punya tujuan. Ayatnya yang ke-15, Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman, akan menyelamatkan orang sakit itu. Menyembuhkan enggak? Enggak. Belum, bukan enggak, belum. Sekali lagi ya, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Orang sakit itu disembuhkan apa tidak? Belum. Jawabannya, karena apa? Karena Tuhan mau menyelamatkan orang sakit itu. Jikalau orang sakit itu belum mengenal Tuhan, Tuhan mau supaya orang sakit itu mengenal Tuhan terlebih dahulu. Lanjut. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bapak, Ibu, Saudara, ternyata kalau ada orang sakit, Tuhan mau memulihkan keadaan semuanya. Bukan hanya sakit penyakitnya saja, tetapi Tuhan mau menyelamatkan orang sakit itu terlebih dahulu. Artinya terlebih penting nyawa, jiwa daripada kesembuhan. Tuhan lebih mementingkan jiwa daripada kesembuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau menyelamatkan jiwa orang itu terlebih dahulu, lalu membangunkan dia. Dan jikalau ada dosa, maka dosanya itu yang akan dibayar lunas terlebih dahulu. Dosanya itu yang akan diampuni terlebih dahulu. Setelah itu apa? Ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Waduh, dahsyat Tuhan. Jadi Tuhan punya tahapan. Tuhan mah bisa, dia mau salah bim, sehat, sembuh. Gampang sekali buat dia. Dialah yang menciptakan kita kok. Tapi Tuhan tidak mau segampang itu. Tuhan bukanlah Tuhan yang gampangan. Ketika ada orang berdoa buat orang sakit, sangat mudah buat Tuhan untuk menyembuhkan orang itu. Tetapi ada tahapan. Yang pertama, sudah kenalkah dia, sudah percayakah dia kepada Yesus Tuhan? Kalau belum, dia mau memperkenalkan terlebih dahulu supaya orang ini diselamatkan. Lalu apakah dosa-dosa orang ini ada, maka dosa-dosa ini yang akan dibayar lunas terlebih dahulu. Setelah itu, kesembuhan akan menjadi milik bagian di dalam kehidupan orang itu. Saya yakin dahsyat Tuhan kita. Dia tidak pernah salah di dalam dia menjawab doa kita. Ayat 16, saya ulang sekali lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya akhiri dengan Matius 18 ayat 19 dan 20.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti Bapak Ibu Saudara, ada doa sepakat. Doa sepakat ini sangat penting sekali, karena di mana ada 2-3 orang, Tuhan hadir dan doa kita dijawab oleh Bapa di surga. Saya flashback kembali. Setiap doa kita, tidak ada satupun yang tidak dijawab. Semua dijawab. Kalau ada orang sakit, jangan terburu-buru minta sembuh, tetapi mintalah keselamatan yang dari Tuhan terlebih dahulu. Mintalah supaya dosa-dosanya diampuni. Lalu Tuhan pasti akan menyembuhkan. Karena apa? Janji firman Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Dan setiap doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Tetaplah berdoa. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah putus asa di dalam berdoa. Biarlah doamu bertalu-talu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang selalu Engkau berikan buat kami semua. Karena ketika kami menutup mata, ketika kami berseru berdoa, Tuhan senantiasa memasang telinga Tuhan untuk mendengar setiap keluh kesah, setiap seruan doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami berdoa, Tuhan pasti menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati gerejamu yang ada di Surabaya, Gereja Bethel Indonesia Family Blessing. Untuk hambamu Pak Pendeta Hani Prayogo yang sudah Tuhan tunjuk, Tuhan tetapkan menjadi gembala. Biar lewat hambamu ini banyak para pendoa syafaat lahir dari gerejamu, sehingga kota Surabaya, Jawa Timur sekali waktu kelak berseru hanya kepada nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikan firman yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GPI Family Blessing Surabaya. Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami hingga sampai saat ini. Sekarang dengan hati yang penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di Gereja GPI Family Blessing. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah Haleluya. Bagaimana jemaat diberkati oleh firman Tuhan tadi?
apapun seruan doa kita, karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Percayalah itu, terus bergantung sama Tuhan, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita akan berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup kami menyenangkan Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Mata rohani kami hanya memandang Tuhan. Kami menyerahkan semua persoalan kami kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kami. Engkaulah sumber berkat bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami. Bersama Tuhan kami akan bisa melewati hari demi hari dalam kondisi saat ini. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia. Tuhan tolong dalam kondisi saat ini, bila bangsa kami boleh terlepas dari pandemi COVID-19 ini, penularan bisa berhenti. Tuhan tolong, belas kasihan-Mu tercurah untuk Indonesia. Ampuni dosa bangsa kami dan lawatlah bangsa kami. Boleh terjadi hujan pertobatan, keselamatan melanda Indonesia. Terima kasih, berkati pemerintahan kami, berkati juga aparat pemerintah, juga TNI, Polri, juga semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Haleluya.